Selamat datang di Royal Podcast. Kita nih lagi masuk ke episode kedua ya, Dil ya? Betul episode kedua. Jadi di episode kedua ini kita akan bahas soal traveling. Nah, temanya itu dia bebas traveling tanpa harus pusing. Jadi di episode kedua ini kita kedatangan tamu spesial nih, someone spesial. Bener ya San? Tapi Dil, tunggu bentar loh. Kita Gimana? tanya dulu keadaan Sabar Royal gimana? Iya benar. Enggak, ya kan? Mudah-mudahan keadaan Sabar Royal kita semuanya Sehat-sehat. pada baik-baik aja, baik-baik ya aja. kan? Kemudian puasanya juga lancar gitu. Benar. Dan nggak terasa kita udah masuk di 10 hari terakhir Ramadan ya dia. Ya benar. Hampir masuk ke minggu-minggu terakhir ya. Semoga aja kesehatannya tetap terjaga dan makin semangat puasanya dia. Amin. Oke, jadi tadi udah aku kasih tahu kita nggak bakal cuman berdua aja. Kita sekarang bertiga nih, ditemenin sama Ciwi cantik. Iya. Iya. Jadi penasaran, kan? penasaran? Ya mending kita kenalan langsung nih sama kakak kita yang satu nih. Silakan Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya adik-adik. Sehat, Gimana puasanya? Lancar. Ya, udah kenal lah ya nama kakak siapa, Nadia Putri. Iya, Kak Nadia. Sabar Royal belum kenal kayak gimana tuh? Nama lengkap Nadia Putri. Panggilan tuh biasanya kalau teman-teman manggilnya sih Nadia ya. Tapi kalau udah kawasan rumah dan sekitarnya manggilnya sih Putri. Putri. Ya kalau umur 25 plus ya. Iya. Kalau mau Gimana Kak? 25 plus. Oke, Jadi kalau oke. misalnya mau lebih spesifik bisa DM Oh, atau gitu. private message Twitter atau Facebook atau WhatsApp juga bisa. Oke. Aktif berarti karena dia nih ya. Aktif, Di sosmed sosial aktif. media. Lumayan lumayan. aktif soalnya anaknya gabut. Nah ini fun fact-nya, ternyata Kak Nadia ini juga punya podcast sendiri ya Kak ya. Iya, berawal dari kebosanan dan ya kegabutan tadi gitu. Jadi kayak udah bosan main Instagram, bosan main Twitter dan semuanya akhirnya menemukan sebuah media baru yang namanya adalah podcast. Gitu. Terus Oke. karena ada temen juga yang suka dengerin podcast, akhirnya kita ya udah buat podcast aja gitu random, ngobrol-ngobrol bareng Jan dan supaya kita berdua ada alasan ketemu gitu. Soalnya kan kayak dulu tuh sibuk kuliah, kerja segala macam kan. Kalau nggak ada dibikin satu kegiatan bareng, susah ketemunya gitu. Satu di mana, terus biar ada alasan ketemu, yuk kita podcast bareng. Jadi akhirnya pas abis take podcast bisa hangout bareng gitu sih. Oh gitu. Terus selain itu hobi kakak apa lagi ya? Banyak sih. Hobi nonton film. Film. Kakak sangat mencintai nonton film. Terus traveling, terus baca buku. Terus apa ya? Dulu sih kalau pas di Berlin tuh suka ngecek kayak trip advisor atau apa gitu, ngecek ini kafe lucu, terus pergi ke sana gitu ngajak teman. Gitu sih. Jadi itu pengenalan singkat tentang Kak Nadia ya. Benar sekali. Terus kalau kesibukannya sekarang apa ya Kak? Kesibukannya sih sekarang puasa. Iya sih. Puasa kalau malam tuh taraweh. Tarawih. Tadarus ya. Iya, kalau lagi rajin tadarus. Kalau lagi siang hari seperti ini, ya kerja biasa. Kerja ya. Bekerja bagi kuda mencari nafkah. Iya. Sama kita Kak barengan ya. Iya kan, sama kan? Kita tuh kompak. Oh, jadi gini, tadi kita udah bahas mengenai Kak Nadia. Tadi sempat disebut sama Kak Nadia tuh Berlin ya Kak ya? Iya, Berlin. Berlin. Nah, berarti Kak Nadia ini kuliah atau kerja di luar negeri nih Kak? Kuliah dulu, abis itu kerja. Enggak Kuliah? sih, lebih spesifiknya adalah les bahasa dulu, baru penyetaraan, baru kuliah, baru kerja. Keren ya, kuliah di luar negeri gitu. Berarti ya punya pengalaman banyak nih dunia luar. Kalau kayak kami berdua sih paling Belum ya dia ya? belum sih, masih daerah kisaran kota Tanjung Balai gitu aja sih paling. Kan menuju ke sana antar pengalamannya. Kan Amin, kita amin, umurnya kan amin. beda. Amin. Ya, makasih Kak. Kami nyusul ke sana ya, Kak? Serius. Amin. Jadi Kak, aku mau nanya nih, karena dia kan udah di luar negeri nih kuliahnya. Pernah travel kemana aja kira-kira? Oh, kalau ngomongin travel sih banyak gitu. Dulu sebenarnya kuliah keluar tuh bukan niatnya mau traveling banget bukan banget ya, gitu. bukan. Karena dulu anaknya kakak tuh dulu dari SD SMP tuh anak rumahannya pakai banget gitu. Jadi kayak sekolah kamar gak keluar, bahkan kayak ibu tuh suka nanya gak keluar main gitu. Karena kayak beneran di kamar gitu. Terus pas
SMA kan nggak di sini juga kan gitu. Kayak mungkin pas SMA baru mulai melihat dunia luar gitu, baru ngerti. Terus pas kuliah mungkin karena udah di sana kayak ngerasa sayang gitu kan kalau nggak mampir, apalagi kan kayak Eropa kan kayak 2 jam udah nyampe negara lain. Oh iya, sampai gitu ya di sana. Karena kan Eropa kan beneran dataran, kayak maksudnya kayak kita kan pulau-pulau gitu ya, jadi kayak berbatas sama laut, samudra. Kalau Eropa kan kayak beneran apa ya, semuanya tuh perbatasan darat gitu, jadi kayak tinggal naik bus nyampe mana, ya kayak 2 jam, di 3 jam Indonesia naik gitu bus ya? nyampe mana gitu. Jadi kan sayang gitu kayaknya kalau nggak dimanfaatkan gitu. Enak ya dia ya. Enak, pakai banget ya. Terus kemana aja Kak tadi? Dulu tuh pertama kali mencoba ke 2000 berapa ya itu? 2011 kakak ke Ceko. Wih, Ceko ya. Ke ibu kotanya Ceko, ke Praha gitu. Itu kayaknya pertama kali deh ke luar negara selain Jerman. Itu kayak naik kereta api cuma 4 jam kayaknya. Dari Itu kayak dari sini ke Medan kan. ya? Udah nyampe Ceko tapi gitu. 4 jam naik kereta udah pindah negara, kita masih pindah. Dan murah gitu kan. Kalau kita kan di sini mikirnya, ih ke luar negeri tuh kayak butuh biaya banyak, apa segala macam. Naik pesawat, gitu. naik Kalau di sana kapal. tuh kayak ya nggak banyak lah biayanya waktu itu. Kakak tapi lupa berapa. Jadi kebetulan itu ada yang namanya visa Schengen. Schengen itu adalah satu Eropa. Dibilang satu Eropa bukan satu Eropa sih, Uni Eropa. Oh, Uni jadi Eropa. itu kayak Eropa Barat, Eropa Timur sebagian. Jadi kalau nggak salah ada beberapa puluh negara itu kayak di dalam satu kesatuan visa Schengen itu. Nah kebetulan tuh visa, kalau mahasiswa yang kuliah di Jerman itu dapatnya visa Schengen. Jadi bisa ke beberapa puluh negara itu tanpa ada Tambahan urusan biaya ya. administrasi lain gitu. Makanya kan dimanfaatkan gitu. Kalau misalnya contohnya ke London gitu, waktu itu kakak tuh harus bayar berapa ya? Sekitar 1 juta 2 jutaan hanya untuk visanya. Makanya kakak kemarin mengurungkan niat lah gitu, karena kan hanya untuk visa aja doang. udah Satu. jutaan, belum lagi ongkos, hotel dan lain-lain gitu. Jadi selain Ceko tadi kemana juga? Ceko tuh 2011. Abis itu beberapa bulan kemudian kakak ada libur gitu kan, itu kakak ke Paris. Ke Paris. Mantap. Habis dari Paris, sempat kalau nggak salah kan biasa kan kalau liburan summer gitu kan 3 bulan ya. Jadi pas awal summer gitu kakak ke Paris, habis itu karena nggak gabut 3 bulan nggak tahu mau ngapain, akhirnya kakak kerja biar dapat uang biar bisa Traveling lagi gitu? liburan lagi. Nah kakak oke, tuh waktu oke. ke Frankfurt sama ke München. Kenapa ke München? Karena kakak suka Bastian Schweinsteiger. Waduh, kata itu. Enggak paham. Suka ini kan, sebenarnya bukan suka klub bola Klub bola, München, tapi cuma suka tokohnya. Bastian Schweinsteiger gitu. Terus akhirnya kakak kesana biar bisa ngeliat dia latihan aja sih. Berarti Terus akhirnya bisa dia latihan di sana kan? iya, jadi kan kayak beneran fotoin dia, dapat tanda tangannya dia. Kemarin tuh nggak sempet selfie karena kan rame kan, jadi udah kakak menyerah aja lah. Oh dia kenal nggak Kak? Ya kenal juga enggak sih, nggak best friend juga sih kita. Tapi waktu 2011an itu Ozil masih di München deh kalau nggak salah. Ozil ya. Kayaknya ya gitu. Tapi waktu itu yang membekas cuma Bastian kan, Bastian Schweinsteiger, karena emang sukanya sama dia, terus dapat tanda tangan dia dan foto dia gitu. Yang lain kayaknya lupa deh. Mungkin Manuel Neuer kali ya. Itu juga ada dan dia kayak beneran tinggi banget. Kayak tembok Cina kayaknya. Gitu. Orang luar negeri tingginya berapa sih rata-rata? Emang di sana tinggi ya orang? Iya, kakak itu kayak hobbit gitu loh di sana. Makanya kakak tuh seneng kembali ke sini. Jadi kayak ukuran badannya tuh kayak seenggaknya normal lah gitu ya. Kalau lagi ngobrol sama orang nggak harus dengar gitu ya? Gimana? Nggak, ngobrolnya tuh nggak mesti ngelihat ke atas gitu kalau di sini. Iya, sama kan gitu. Paling kayak ngedongak dikit lah gitu. Kan kakak juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Tapi kalau di sana tuh kayak beneran yang harus gini gitu. Kayak suka tensin gitu kan. Karena kayak udah orang Asia kecil gitu. Gitu. Lagi ada lagi nggak Kak, tempat selain itu tadi? Oke, ini aduh kalau kalis kepanjangan ya. Tapi yang kakak ingat nih, bukan mau sombong loh. Sedikit ria aja maksudnya. Setelah ke München, tunggu 2012 kayaknya nggak kemana-mana deh, mungkin kayak di dalam Jerman aja kali ya, domestik gitu. Terus 2013 juga kayaknya nggak kemana-mana deh, itu kayaknya lagi yang rempong-rempongnya dengan tugas segala macem.
mungkin kayak hasrat traveling ini kembali di 2014 karena kan waktu itu udah ada kerjaan tetap gitu kan. Soalnya kan kayak orang tua gak mungkin ngasih uang buat traveling kan gitu. Jadi kan orang tua cuma ngasihnya uang, ya kan emang hidup di sana emang mahal gitu. Jadi kalau misal kakak pengen sesuatu yang lebih ya kak kerja gitu. Jadi karena 2014 tuh udah mulai dapat kerjaan tetap, akhirnya rencana traveling juga semakin lancar gitu kan gitu, karena kan suplai dananya aman gitu. Jadi 2014 awal tuh kakak ke Madrid sama Barcelona. Itu dulu. Itu tempat ini kayaknya. Tahu biasanya Madrid sama Barcelona tuh di PS4 doang. Dulu tuh ke Madrid karena suka Iker Casillas kan. Jadi kemarin sempat ke Bernabeu juga gitu. Kayak ngelihat tempat ganti bajunya si Ronaldo yang mereka gitu. Dibebasin masuk ya? Bayar. Bayar ya. Berapa ya? Lupa lah, kayak 300 ribuan gitu kali ya. Tapi bisa keliling-keliling Bernabeu gitu. Tapi itu mimpi. Ya apa-apa mimpi aja dulu. Iya benar. Terus habis itu kayak kakak di Madrid cuma sehari karena orang-orang kan bilang lebih bagus Barcelona. Jadi akhirnya cuma sehari di Madrid khusus untuk melihat Bernabeu. Terus 3 hari ke Barcelona. Nah ke Barcelona tuh ke ini Camp Nou tempatnya, tempat stadionnya Barcelona. Barcelona FC ya. Ya udah karena sebenarnya di Barcelona kan nggak terlalu suka siapa-siapa ya, tapi kayak karena udah nyampe sana ya udahlah masuk aja gitu. Barcelona lumayan menyenangkan sih, tapi banyak copet. Iya gitu. Terus itu Barcelona 2015 kemana ya? Kalau Asia kak pernah juga ke Asia, tadi kan kita bahas Eropa ini. Kalau ke Asia pernah kemana aja gitu? Aduh kalau ke Asia kak cukup kan kakak soalnya dari umur 19 sampai umur 27 tuh di Eropa ya. Jadi lama di sana ya. Jadi kakak di Asia tuh baru setahun terakhir. Jadi kan kayak kesini ya kak ya? Iya gitu. Jadi kalau misalnya di Asia tuh paling ke Penang. Ke Penang kan kadang-kadang biasa kan berobat. Terus kan kemarin kakak sempat ada yang kuliah di sana juga gitu kan. Jadi paling ke Penang alasannya tuh bolak-balik gitu. Terus Penang, Kuala Lumpur. Kayaknya itu aja deh. Sih. Soalnya kan gini kak, biasanya kan kalau perempuan pengen traveling ke luar negeri itu selalu nyari negara yang ada kesan feminimnya. Contohnya kayak ya kakak tahu sendiri Korea, Jepang gitu. Karena kakak besarnya bukan di Asia. Karena iya juga benar. Kakak tumbuh besarnya di Berlin. Iya. Gitu. Jadi kayak influence-nya juga bule gitu kan. Jadi kayak memang casingnya sih jilbaban gitu, tapi kayak dalamnya kan campuran Western sama Eastern gitu kan gitu. Dan kakak dulu sempat kan Jerman tuh negara yang sangat suka bola ya. Jadi kakak kayak ada dapat yaitu influence itu gitu. Nah dari sekian banyak tempat yang kakak datangi, tempat apa lah yang menurut kakak yang paling favorit kakak gitu? Aduh, kayaknya semua tuh favorit deh, karena kayak beneran mereka tuh bagus-bagus banget gitu. Tapi mungkin karena terakhir barusan ke Maroko ya, kayaknya mungkin Maroko sih yang paling membekas. Maroko itu di Afrika Utara. Ke Afrika juga? Iya Afrika. Kenapa gitu Pak? Yang bikin berkesan gitu? Karena mungkin kan kalau Eropa kan defaultnya sama gitu ya, jadi kayak kota-kota tua, bangunan-bangunan tua gitu kan. Terus kayak gunung-gunung Alpen gitu. Jadi defaultnya tuh sama. Terus mungkin biasa kan orang kan kalau udah keseringan gitu, jadi pengen cari yang eksotis, yang beda gitu kan. Nah jadi kakak entah kenapa tuh nggak tahu teride tuh ke Maroko karena kan dia paling beda di antara yang lain, kayak dia padang pasir, panas, Afrika, dan biasanya kan kalau Eropa kan negaranya kaya, jadi kayak semuanya tuh terstruktur, kayak fasilitas transportasi aman, semuanya nyaman. Nah kalau Maroko kayaknya lebih menantang tuh karena kan mereka kayak negara kayak kita juga kan, dibilang makmur banget juga enggak, dibilang miskin banget juga enggak gitu. Dan aku pengen ke padang pasir sebenarnya. Eksotis ya. Iya, jadi kan kemarin tuh waktu di Maroko tuh 5 hari, 2 hari di kota sama 3 hari 3 hari di kota sama 2 hari di padang pasir gitu. Jadi ke padang pasirnya itu dari kota Marokonya namanya Marrakech sih kotanya. Marrakech itu ke gurun Saharanya itu sekitar 8 jam. Gak bisa naik pesawat, gak bisa naik yang lain-lain, cuma dari jalan darat aja gitu. Jadi pas 8 jam naik travel gitu baru nyampe di padang pasirnya. Kayak masih di pintu padang pasir. Nah, jadi kayak fasilitas yang disediakan sama travelnya itu
pas masuk padang pasir 1 jam naik onta. Abis itu naik onta? Ya naik onta, beneran onta. Naik onta. Jadi naik onta melewati padang pasir gitu, ramean kayak 10 orangan gitu. Abis itu nyampe kita ke camp. Jadi campnya tuh beneran di tengah Gunung Sahara gitu. Gitu. Terus ya kayak camp orang-orang Afrika gitu yang ya kayak camping di tengah padang pasir aja. Kayak gitu. di film-filmnya ya. Iya gitu, itu sih mereka sangat menyenangkan sih gitu. Itu paling seneng ya. Karena gini, dengar sih katanya gurun pasir itu kalau siang panas, nah kalau malamnya itu bener-bener dingin. Sangat panas sekali, waktu kakak datang tuh kayak 40 derajat. Wah, set, karena bosen kena salju terus, pengennya panas-panasan. Iya biasa kan, kita kan kayak pengen selalu ada tantangan ya. Kalau misalnya sesuatu yang statis kan kayak boring gitu kayak. Gitu. Bener. Kalau pas malam sih lumayan dingin sih, tapi kan ada pemanasnya. Gitu. Gitu. Jadi biasanya kakak traveling sama siapa aja tuh? Nah kayak Atau alhamdulillah sendiri? tuh kayak punya temen banget lah gitu, best friend banget lah gitu di Berlin berempat. Kita tuh kalau traveling gak pasti berempat, tapi anggotanya pasti itu. Bisa kita bertiga atau bisa kita berdua atau bisa berempat full gitu. Ketemunya sama temen? Ketemunya di kampus. Ketemu di kampus? Biasa kan kalau anak Indonesia kalau nggak ketemu di kampus, ketemu di PPI, ketemunya kalau satu orang sih ketemunya kita kebetulan satu apartemen, terus ujung-ujung kayak jadi teman dekat gitu. Kalau yang satunya lagi satu kampus, yang satunya lagi ketemu di bus pas lagi lebaran menuju KBRI. Kan biasa kan kalau yang mukanya kayak kita gitu Melayu Asia pakai jilbab menuju KBRI udah jelas lah itu kan orang Indo kan. Kita ngobrol, taunya rumah kita deket, ya udah jadi kita teman dekat semuanya. Jadi kalau kakak traveling tuh selalu sama mereka. Gitu. Jadi pengalaman yang paling berkesan nih, istilahnya berkesannya itu yang baik dulu kali ya. Iya. Waktu kakak traveling, ada nggak kak pengalaman yang paling berkesan? Yang paling berkesan selain ke Maroko itu apa ya? Lebih spesifik sih bukan negara tapi kejadiannya gitu. Kayak misalnya lagi kemana? Iya, ada nggak kejadian yang atau iya. ngena di hati gitu ya? Gitu. Sumpah itu kayak karena terlalu banyak sampai puyeng gitu loh. Iya gitu mau yang mana. Tapi kalau misalnya pengalaman paling tidak mengenakan, paling tidak mengenakan itu selalu berhubungan sama rasis. Gitu. Di sana ini kali ya kan? Gimana? Rasisnya memang. Iya gitu sangat ya? gitu. Sebenarnya nggak bisa kita generalisasi semua orang rasisnya di Eropa ya. Tapi kan pasti selalu ada oknum gitu. Pasti ada sih selalu. Jadi waktu kakak itu ke Santorini itu di Yunani. Santorini. Jadi biasanya tuh kalau misalnya di airport besar gitu kayak Paris apa segala macam tuh karena mereka udah terbiasa menerima menerima penumpang kayak kakak yang berjilbab itu mereka normal gitu, nggak terlalu kaget. Nah mungkin karena Santorini itu kayak mungkin dia tuh kayak Bali-nya Yunani gitu, jadi kayak di kepulauan pulau aja gitu kecil di ujung Yunani udah dekat Turki gitu. Mungkin karena mereka nggak terbiasa dapat penumpang kayak kita yang berjilbab, jadi kakak tuh kayak beneran dipinggirin gitu, diajak gitu ya. Pas kan suka ada cek barang-barang, cek metal gitu kan. Nah jadi setelah dicek kakak diajak gitu pergi ke satu box gitu, terus disuruh buka baju semua gitu. Serius beneran? Iya, jadi awalnya biasa kan kayak diraba-raba semuanya kayak terutama bagian jilbab ya. Kakak juga bingung kan, emang kita bisa menyembunyikan apa sih di jilbab gitu. Terus akhirnya kayak mereka nyuruh buka gitu, terus ya kakak ya kelawan lah ngapain dibuka gitu. Soalnya kayak di airport lain tuh nggak ada keharusan seperti itu. Terus kayak mereka kayak bilang ya udah nih cuma prosedur aja ya udah gitu. Terus kayak toh mereka nggak menemukan apa-apa setelah kakak buka semuanya. Tapi kan itu kayak sebel kan, kayak perlakuan yang kurang baik gitu. Terus pernah juga waktu kakak tuh ke Bukares, ibu kotanya Rumania. Mungkin sama sih karena mungkin di sana mereka nggak familiar dengan Islam gitu kali ya. Jadi gitu perlakuannya juga, kurang baik gitu jadinya. Iya, jadi kayak kakak tuh pergi bertiga. Nah kebetulan yang 2 orang lagi tuh non Islam dan nggak berjilbab. Jadi kayak pas mereka ditanya-tanyain mau ngapain kesini, berapa hari, apa segala macem, dijawab mereka abis itu aman. Nah kakak ditanyain hal yang sama, tapi plus ada kayak tadi gitu digiring ke suatu tempat di mana harus dicek lagi. Mereka gitu. kayak paranoid gitu ya jadinya sama. Iya mungkin ya gimana ya, namanya juga banyak berita terorisme apa segala macem gitu. Ya gitulah, itu
nggak menyenangkan sih, tapi ya anggap aja sebagai apa ya, pengalaman. Iya. Terus ada nggak kesulitan saat kakak traveling gitu? Kesulitannya mungkin di bahasa. Kalau misalnya negaranya bahasa Inggris sih nggak ada masalah ya. Tapi kan kalau misalnya kayak kita ke Perancis gitu kan, orang Perancis kan beneran totok banget kan bahasa Perancisnya. Oh iya. Jadi bahkan tuh information yang mereka tuh nggak bisa berbahasa Inggris, yang harusnya tempat di mana dia bisa berbahasa Inggris kan gitu. Itu sih kesulitannya, kayak apalagi yang negaranya yang tulisannya udah aneh-aneh gitu, bukan Latin gitu. Kayak Yunani kan tulisannya udah bukan tulisan kayak kita kan, Latin. Iya. Mereka punya tulisan sendiri. Jadi kayak kita lihat peta juga kayak gimana gitu. Terus kayak hambatannya lebih ke situ aja sih. Beda sama ekspektasi kita ya. Beda. Kirain karena Eropa ya Setiap bahasa itu ya, setiap negara pasti bisa pakai bahasa Inggris gitu. Belum tentu berarti banget. Kesulitan di bahasa. Salah satunya. Kesulitan di bahasa yang non bahasa Inggris. Terus soal makanan sendiri? Gimana? Soal makanan? Kakak kan muslim nih. Nah. Gimana? Itu jadi perdebatan juga sebenarnya gitu. Mungkin kayak apa ya, kakak nggak bisa membenarkan apa yang kakak bilang ya gitu. Tapi ini menurut kakak gitu. Karena kan kakak udah lama juga tinggal di Jerman gitu. Jadi standar kakak untuk makanan halal tuh nggak setinggi pas kakak di Indo gitu kan. Kadang-kadang tuh standarnya yang beneran harus di restoran Arab, karena kan yang apa sih, minyaknya nggak bekas apa gitu. Tapi kan kalau misalnya di luar negeri kan susah ya. Hampir setiap gitu. restoran Jadi, itu ya. kakak sih niatnya yang penting bukan babi, bukan apa, itu udah halal sih menurut kakak. Lagi kan bukan kemauan kita juga. Iya, benar. Iya, susah sih. Tapi walaupun begitu ada juga yang mengusahakan untuk tetap di restoran Arab gitu, dan itu lebih bagus sih menurut kakak sebenarnya. Tapi makanya itu kan kalau menurut kakak level yang kakak lakukan tuh udah bisa lah gitu. Itu tergantung orangnya sih gimana perspektifnya. Selain bahasa, makanan ada lagi nggak? Kira-kira? Uang pastinya. Uang. Iya. Finansial karena ya. Kan kalau traveling butuh uang kan. Benar ya. Itu syarat utama kali itu ya. Iya gitu, dan kakak sebisa mungkin kalau untuk traveling tuh pakai uang sendiri gitu. Jadi diusahakan tuh 3 bulan 2 bulan sebelum traveling tuh pasti udah kerja, udah nabung apa segala macem gitu. Jadi biar ada jadi nggak nyusahin orang tua gitu. Seenggaknya untuk biaya traveling kakak nyari sendiri, ngabisin sendiri lah gitu. Karena kan seneng-senengnya untuk sendiri juga ya kan. Iya gitu. Jadi kayak dulu pas di awal-awal sebelum dapat kerja yang benar kan, pas masih awal-awal kuliah kan kerjanya pasti kayak masih serabutan gitu kan. Pernah kakak kerja di rumah sakit. Di rumah sakit tuh kerjanya kayak nganter-nganterin sup gitu. Suster bukan Suster ya? sih. Kalau suster kan profesional ya, ini kan kayak freelancer aja lah gitu. Yang penting kerja. Iya gitu, lumayan loh kalau kerja di sana tuh gitu. Kayak per jamnya bisa, tunggu ya, itu kayak per jam tuh bisa 9 euroan. Kalau dirupiahin berapa ya, anggap aja lah 130.000 per jam gitu. Berarti memang per jam gajinya di sana. Iya per jam gitu. Berarti memang bener lah rumor yang ada orang bilang kalau kita jadi pengemis di luar negeri itu pulang ke Indonesia jadi jutawan gitu ya. Ya jangan juga sih. Itulah perbedaan ekonomi di luar sana sama di Indonesia ya. Ya walaupun sebenarnya nyari uang gampang, tapi ngabisinnya juga gampang ya. Cepet gitu, karena kan biaya hidupnya mahal, belum lagi asuransi, belum lagi pajaknya yang tinggi. Iya bener sih. Gitu. Dari banyaknya kesulitan yang kakak alami, kami pengen tahu nih kak, tips-tips untuk traveling biar untuk para milenial gitu ya. Biar nggak kepikiran. Kadang kan orang traveling itu bukannya malah happy malah jadi beban tersendiri gitu. Nah yang kakak lihat di apa sih milenial zaman sekarang ya, atau generasi Z bahkan. Jadi tuh kayak traveling itu hanya untuk biar bisa upload di media sosial, biar eksis. Oh iya sih, benar. Dan kawan-kawannya lah gitu. Jadi banyak yang lebih fokus traveling tuh untuk foto-fotonya gitu. Jadi esensi traveling untuk menikmati itu jadinya berkurang gitu ya. Betul, nah yang kejadian di kakak adalah sebaliknya. Kakak terlalu malas foto sampai akhirnya pas udah nyampe tuh sering pas nyampe rumah lagi tuh suka nyesel, oh tadi nggak foto ya gitu. Saking serunya nikmatin gitu ya. Iya, jadi itu ada positif negatifnya sih. Terus tips lainnya apa ya, mungkin kalau misalnya belum berpenghasilan,
cari penghasilan sendiri kali ya biar gak nyusahin orang tua gitu. Mungkin kalau misalnya dibantu sama orang tua juga dikit-dikit lah gitu. Kan jangan sampai kita pengen eksis tapi menyusahin orang tua gitu. Kayaknya kalau sekarang nyari uang tambahan gampang lah, apalagi dengan media sosial kan gitu. Ya kita sekarang kayaknya mahasiswa ini udah dibebasin untuk freelance ya kalau memang punya keahlian. Itu contohnya kayak freelance, kayak pernah juga ngikutin freelance dan lumayan $, loh hasilnya. Dolar. Nah, itu mantep. Tapi kita memang harus punya akun PayPal segala macam gitu dari sisanya. Ya kan intinya kalau ada niat sih ya bisa pasti aja. ada jalan gitu. Yang penting itu sih jangan nyusahin orang tua untuk biaya hanya biar agar kelihatannya eksis atau apa gitu. Dan kakak sih menyarankan untuk traveling bukan untuk hura-hura ya, tapi kayak biar lebih bisa membuka pikiran gitu, biar open minded gitu. Kan kebetulan kita tinggalnya di kota kecil gitu, biar kita bisa tahu ternyata di luar sini tuh masih banyak yang lebih besar gitu, kayak masih banyak orang-orang yang lebih keren, yang lebih menginspirasi gitu. Kan kecenderungan tinggal di kota kecil kan gimana ya, mungkin karena referensi orang-orangnya nggak banyak gitu kan. Kalau misalnya di sini orangnya bisa dibilang homogen lah, mirip-mirip gitu. Kalau misalnya kita di luar tuh macam-macam gitu. Jadi kita toleransi kita untuk menerima berbagai macam orang tuh semakin meninggi gitu. Jadi lebih ke toleransi sih, membuka pikiran biar open minded gitu. Bahkan Terus, tata krama di luar negeri juga beda kali ya. gimana? Tata krama di luar negeri itu kayaknya juga beda sama di Iya pasti beda lah, beda beda ya? budaya. Beda kan, budaya. gitu. Kayak contohnya misalnya kita, aduh maaf ya, misalnya buang ingus gitu ya. Kalau misalnya kakak tuh dulu di kelas ya, kalau misalnya kita buang ingus yang kayak beneran kuat banget itu nggak ada masalah, karena tuh buat mereka tuh nggak ada masalah. Tapi kan kalau coba kita gitu di kelas pas di kampus Indo, pasti tuh kayak dianggap iya apa sih gak sopan gitu kan. Gitu. Terus kayak misalnya dari pakaian gitu, dulu teman-teman kakak kalau misalnya lagi summer yang panas banget bisa tuh kayak kemben gitu ke kampus gitu. Kemben apa aja? Pokoknya lebih seksi lah gitu kan. Kalau di sini kan nggak mungkin kan, kayak tatoan kayak apa. Tapi bukan berarti orang tatoan, orang seksi, orang apalagi rambutnya warna-warni itu tuh jelek perilakunya atau konotasi baik negatif gitu. Nggak seperti itu. Bahkan banyak teman-teman kakak tuh yang kayak gitu, justru tuh mereka kadang-kadang lebih baik dari yang terlihatnya biasa-biasa aja. Karena kan kayak kita sering, mungkin karena ada doktrin, mungkin ada sedikit doktrin kali ya, kalau misalnya tatuan apa segala macam itu orangnya kita seperti inilah gitu. Sebenarnya ya enggak gitu. Mungkin dari hal-hal seperti itu bisa membuka pikiran kita gitu. Oke, itu kira-kira tipsnya ya kak. Jadi tadi bisa dibilang intinya kalau memang mau traveling tuh jangan dipaksain kali ya. Iya, jangan dipaksain. Harus nabung dulu. Toh, semua tuh ada waktunya kok gitu. Jangan kita ngelihat orang kayak ih kok si dia udah kemana-mana ya. Kan semua orang itu ada waktunya ya. Mungkin emang waktunya sekarang kita gak bergerak gitu. Ada waktunya kita yang kayak beneran jalan kemana bahkan gak bisa berhenti gitu. Kan rezeki orang masing-masing beda ya kapan waktunya. Iya benar sih. Jadi ya sekarang kan ini bahas mengenai COVID juga sih ya, karena kan kondisi kita tuh lagi nggak baik sekarang ya kan. Dan kebetulan hobi Kak Nadia nih traveling gitu. Nah tambah lagi harus stay di rumah karena kondisi lockdown di mana-mana. Jadi gimana sih gitu perasaan kakak karena lagi situasi gini itu nggak bisa kemana-mana, atau memang lagi punya kesibukan di sini jadi nggak bisa traveling gitu? Mungkin pertama karena punya kesibukan juga ya, jadi kan pasti lumayan menghabiskan waktu gitu. Terus dan kakak kan seperti yang tadi kakak bilang suka nonton film ya? Itu sangat membantu gitu. Jadi kakak bisa sehari nonton 2-3 film tuh kayak udah 6 jam kan, jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu. Paling ya searching negara-negara mana atau kayak kota-kota mana aja sih untuk menghibur hati gitu. Nah berarti punya rencana dong setelah lockdown ini selesai kakak bakal kemana gitu kira-kira negaranya? Sebenarnya kalau nggak ada ini tuh kakak udah ada rencana sama teman SMA gitu, kita pengen ke Nias gitu. Oh pengen ke Nias, bukan pengen keluar lagi ya? Enggak, soalnya kan kayak Nias tuh kan indah kan, bahkan tuh kayak server Sumatera juga, daerah Sumatera Utara. Pulau Nias. Pernah ke Sibolga nggak? Sibolga nggak pernah, cuman pokoknya tahu Nias. Di kalau dari Sibolga nyebrang ke Nias tuh mungkin 1 malaman ya. Kalau naik pesawat dari Kuala Namu ke Nias 1 jaman gitu. Itu karena berawal kan kakak dulu SMA-nya di Sibolga gitu kan. Terus
dan banyak teman dari Nias gitu. Terus kayak pengen sekalian reunian dan emang Nias tuh bagus gitu. Lagian ngapain sih kita keluar negeri kalau negara sendiri juga Iya, sebenarnya kalau kita explore juga di Indonesia ini banyak tempat-tempat keren. bagus banget, apalagi untuk pantai. Kalau pantai sih menurut aku tuh yang paling bagus sih Indonesia ya. Jadi kalau misalnya orang biar kelihatan kece selalu tertuju sama luar negeri sih sebenarnya salah ya. Juga ya. Toh Indonesia juga sebenarnya sangat indah. Kalau kakak sih kenapa belum traveling di Indonesia? Karena kan gak ada waktunya gitu. Karena kan selama ini tinggalnya di luar negeri ya. Kalau sekarang sih kalau bisa di Indonesia kenapa enggak? Indonesia aja dulu kali ya. Iya benar. Tidinya studio. Nih nggak keluar ya. Dekat ya, bisa ikut berarti. Oke, tadi itu tempat yang pengen didatangi sama Kak Nadia nih, ya kan? Jadi semoga nih doa dari kami berdua kali ya. Semoga ya tempat-tempat yang pengen kakak tuju itu bisa kesampaian ke sana. Amin. Semoga ini semua cepat berakhir ya. Yang kakak udah jadi rocker nih kakak ke Indonesia, nah kami berdua yang keluar negeri gitu ya. Amin. Iya. Iyalah kayak harus melihat dunia sih menurut kakak. Bahkan kita doain sama-sama semoga COVID ini cepat berakhir. Iya, ya ampun amin. Semoga ini cepat berakhir ya semuanya ya. Amin. Oke, itu tadi sedikit wawancara atau interview ya? Atau lebih tepatnya bincang-bincang sama Kak Nadia. Nah, manggilnya gimana sih Kak Nadia atau Kak Putri aja nih? Sebenarnya terserah sih. Kakak lebih suka dipanggil Nadia sebenarnya, tapi karena mungkin kawasan kita pada manggil kakak nama belakang ya nggak ada masalah sih. Oke, Kak Nadia aja kali ya. Oke, depan jadi belakang oke lah. Kak Nadia kira-kira punya sosmed nggak untuk di nggak Pak intermezzo lu astagfirullah. Oh iya yaudah. Jadi nih Kak, Sabar Royal kalau misalnya pengen lebih tahu tentang kakak, tentang sosmed kakak, boleh nggak di-sharing kita apa sosmednya gitu? Boleh, kalau Instagram itu @NAAPUT. NAAPUT. Iya, Naput. Instagramnya Kak ya? Instagram. Nah kalau memang sahabat-sahabat Royal ini pengen dengerin podcast kakak, kira-kira boleh nggak? Nah kalau podcast bisa. Kalau podcast bisa dicari di Spotify Chongbe. CHONGB. Chongbe. Oke. Selain itu? Selain itu, sebenarnya kami punya 2 podcast. Satu Chongbe ini yang join sama teman yang di Berlin. Karena kita sekarang udah terpisah benua, jadi si Chongbe ini kadang-kadang kita take-nya jarak jauh gitu. Dan jarang aktif sih sebenarnya, paling kayak 3 bulan sekali gitu. Nah kalau misalnya satu lagi yang bincang di podcast itu kayak kakak sendiri sih, kayak ngomong-ngomong gak jelas sendiri. Oh ada ya? Gitu, tapi Chongbe aja lah dengerin. Kenapa gitu Kak? Kalau bincang di podcast tuh kayak kakak kayak ngomong-ngomong gak jelas sendiri gitu loh. Kayak paling lebih banyak review film. Jadi kayak misalnya abis nonton di bioskop atau nonton di Netflix di review gitu, filmnya. Kalau ada film yang bagus banget menurut kakak dan harus ditonton tuh pasti akan review gitu. Kayak yang film ini sutradaranya ini, pemainnya ini apa segala macem gitu. Lebih ke itu sih, review film. Terus paling sama temen sama adik sih kalau yang dibincang di podcast. Jadi ini nggak bisa di-share ya yang itu? Ya terserah aja Bebas, sih ya? Sebenarnya semuanya edible lah buat didengerin. Kalau mau Twitter, aduh apa ya namanya lupa. Twitter sendiri. Tapi nggak apa-apa sih, Instagram tadi udah kakak sebutin. Udah mencakup lah itu. Soalnya Twitter juga nggak seaktif Instagram sih, yang paling aktif sih Instagram. Closing. Ya mungkin itu aja kali ya tentang bincang-bincang kita sama Kak Nadia. Dan terima kasih buat Kak Nadianya udah meluangkan waktu untuk bisa berbincang sama kami. Aku juga terharu loh, nervous deg-degan loh yang diwawancara. Sama kami berdua juga. Kami juga. Semoga menginspirasi. Menginspirasi. Ya diambil baiknya, yang buruk ya dibuat. Ada nggak sedikit kata-kata untuk Sabar Royal yang mendengarkan Kak? Biar lebih apa gitu? Kak request boleh nggak sih? Pakai bahasa Jerman gitu. Oh iya itu nih. Oh my god, udah lama banget gak bahasa Jerman. Lupa. Apa gitu kayak entah salam atau apa gimana buat mahasiswa. Apa ya? Kalau buat tadi apa sih pertanyaannya? Tadi pertama
motivasi. Ada Motivasi. nggak kata-kata? Kalau Kata-kata. motivasi kan Nggak harus kepanjangan. motivasi sih, kata-kata untuk sahabat royal aja. Dan kalau bisa Apa ya pakai bahasa kayak buat sahabat royal, apalagi sekarang dengan situasi seperti ini ya gitu. Semoga apa ya, motivasi untuk belajar tetap ada gitu ya. Soalnya kan ya pasti beda lah belajar di situasi pandemi dan harus daring dan seperti biasa gitu. Untuk memaintain semangat di perkuliahan biasa aja udah ribet kan, udah sulit kan, apalagi di situasi seperti ini gitu. Jadi kalau bisa sih ya dipertahankan semangatnya gitu. Terus kalau buat apa ya, buat yang pengen traveling tadi ya tetap semangat aja gitu. Kita nggak pernah tahu rezeki kapan datang. Oke. Biasanya sih kalau misalnya prestasinya bagus harusnya tuh semua mengikut sih. Bener Pasti sih. akan Iya. sejalan semuanya gitu. Terus kalau buat bahasa Jerman, karena kakak ya udah setahun gak bahasa Jerman, aduh ya ampun di skip dulu kali ya. Di skip aja nggak apa-apa. Cuma inget Guten Morgen, terus kayak Ich komme, ich heiße. Jadi ich komme tuh kayak I'm from gitu. Jadi tuh kayak ada 5 pertanyaan yang wajib ditanya sama orang-orang di Jerman biasanya, kayak wie heißt du gitu, what's your name gitu, kayak ich heiße Nadia gitu. Itu kayak pertanyaan basic kan. Jadi kayak dulu pas kakak belajar bahasa Jerman tuh ada 5 kalimat yang kakak hafal mati gitu. Karena orang pasti akan nanya itu di jalan. Jadi kayak ich komme aus Indonesia, I'm from Indonesia gitu. Terus apalagi ya, kayak ich bin misalnya 20 Jahre alt, kayak I'm 20 years old gitu-gitu. Jadi kalau bahasa Jerman yang versi panjang kakak lagi nggak connect. Oke. Jangan mikir lagi. Iya, kadang-kadang gitu sih. Nggak apa-apa sih. Iya, apalagi udah pakai bahasa ini kayak bisa katanya kayak bingung gitu ya kayak. iya, terus kan kayak ini mendadak kan, jadi kayak tek gitu, kayak switch on kayak Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi cuman sekedar pengen tahu aja karena kan kakak kuliah di Jerman gitu. Jadi Iya sih, ya. Oke, itu aja mungkin kali ya. Itu aja. Jadi terima kasih sekali lagi buat Kak Nadia. sama-sama. Jangan lupa terus untuk pantengin terus podcast kita ya. Nanti bakal ada bintang tamu yang menarik yang lainnya. Terima kasih lagi buat Kak Nadia. Semoga tadi yang disampaikan sama Kak Nadia bisa menginspirasi khususnya kaum hawa ya. Kaum hawa itu harus tunjukin dong superior mereka gitu. Jadi jadi mereka juga bisa berpendidikan jauh lebih tinggi, terus traveling mandiri gitu. Intinya kalau memang mau traveling tadi yang dibilang sama Kak Nadia, jangan nyusahin orang tua. Intinya kalau memang mau happy sendiri ya, kalau bisa jangan nyusahin orang tua, walaupun ya tetap tanggung jawab orang tua juga. Kita juga makin semangat dengannya dia ya. Kita makin semangat kan kedatangan sama Kak Nadia. Oke. Pokoknya makasih banyak lah. Makasih banyak-banyak. Sama. Oke, Thank you for having me loh. Jadi untuk episode selanjutnya bakal ada bintang tamu lagi, tapi dirahasiain kali ya. Oke, tunggu aja. Makanya pantengin terus Spotify kita. Royal Podcast. Kita pamit dulu. See you on the next video. On the next episode. Selamat mendengarkan. Oke San, jadi kita tutup aja langsung. See you on the next episode. Selamat mendengarkan.